Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Duyanti. Saya berasal dari kelas 1A dengan NIM P13474371255032. Di video kali ini saya akan membahas tentang RKE atau Rekam Kesehatan Elektronik yang berjudul Kesiapan Implementasi Rekam Kesehatan Elektronik dengan metode DOQIT atau Doctor Office Quality Information Technology. Oke guys, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih RKE atau Rekam Kesehatan Elektronik? Jadi, RKE adalah sistem digital yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik. RKE juga mempermudah tenaga kesehatan dalam mengakses informasi pasien dengan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi dibandingkan menggunakan rekam medis manual. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan sekarang ini semakin meningkat, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan mulai beralih dari rekam medis manual ke rekam kesehatan elektronik atau RKE. RKE membantu tenaga kesehatan dalam menyimpan, mengakses, dan mengelola data pasien secara cepat dan terintegrasi. Namun, tidak semua fasilitas kesehatan siap menerapkan sistem ini, karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya infrastruktur teknologi, keterbatasan SDM, biaya implementasi yang tinggi, serta kurangnya pelatihan bagi petugas kesehatan. Berdasarkan jurnal yang saya ambil atau yang saya teliti tentang kesiapan implementasi RKE menggunakan metode DOQIT, kesiapan fasilitas kesehatan perlu diukur agar implementasi sistem berjalan efektif dan tidak mengalami kegagalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak jika RKE tidak segera diterapkan dalam dunia kesehatan. Berikut adalah contoh gambar yang dapat sedikit menjelaskan tentang dampak-dampak yang terjadi jika RKE tidak diterapkan. Berikut adalah gambarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifiknya apa sih dampaknya. Yang pertama, yaitu dampak bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Jika implementasi RKE tidak dipersiapkan dengan baik, pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal. Data pasien dapat sulit diakses, proses pelayanan jadi lambat, dan resiko kesalahan pencatatan meningkat. Yang kedua yaitu dampak bagi SDM kesehatan. Tenaga kesehatan dapat mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik jika tidak melakukan pelatihan yang cukup. Hal ini menyebabkan pekerjaan jadi lebih lambat dan meningkatkan resiko human error. Dan yang ketiga yaitu dampak bagi masyarakat. Masyarakat dapat menerima pelayanan yang kurang maksimal, misalnya antrian lebih lama, data pasien tidak sinkron, dan informasi kesehatan tidak lengkap. Nah guys, kita lanjut lagi ya. Nah, dalam penelitian DOQIT terdapat dua aspek utama yang menentukan kesiapan implementasi RKE. Yang pertama adalah penyelarasan organisasi yang meliputi budaya organisasi, kepemimpinan, strategi, dan manajemen operasional. Yang kedua yaitu kapasitas organisasi yang meliputi SDM, pelatihan, proses kerja, anggaran, dukungan teknologi informasi, dan infrastruktur IT. Penelitian menunjukkan bahwa banyak fasilitas kesehatan masih memiliki kelemahan pada kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi. Selain itu, kurangnya pelatihan dan minimnya dukungan manajemen juga menjadi hambatan utama dalam implementasi rekam kesehatan elektronik. Implementasi rekam kesehatan elektronik didukung oleh beberapa regulasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa sistem informasi kesehatan harus dikelola secara terpadu untuk mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar menghindari masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama, meningkatkan pelatihan SDM kesehatan terkait penggunaan sistem elektronik. Yang kedua, menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai seperti komputer, jaringan internet, dan server. Yang ketiga,
meningkatkan dukungan manajemen dalam implementasi RKE, dan yang keempat, melakukan evaluasi kesiapan menggunakan metode DOQIT sebelum sistem diterapkan, dan yang terakhir yaitu yang kelima, membuat kebijakan keamanan data pasien untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan. Kesimpulannya, implementasi rekam kesehatan elektronik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, keberhasilan implementasi RKE membutuhkan kesiapan organisasi, kesiapan SDM, dukungan teknologi, dan kebijakan yang jelas. Dengan metode yang saya ambil ini, yaitu metode DOQIT, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan fasilitas kesehatan sehingga hambatan implementasi dapat diketahui lebih awal. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton video saya. See you, bye-bye.